كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته الكرام، وإلى روح شيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini dalam membaca kitab Izharul Ifadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, halaman 37. Faslun, fasal. Furudul wudu'i, fardu wudu, ay arkanuhu allati la yasihhul wudu'u ma'a tarki wahidin minha, yaitu rukun-rukun yang mana wudu tidak akan sah disertai dengan meninggalkan salah satu darinya, salah satu dari rukun-rukun tersebut. Sittatun, rukun wudu atau fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyyatu, yang pertama yaitu niyah. Wa hiya fil ibadati qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat, pengertian niat dalam ibadah yaitu menyengaja sesuatu muqtarinan, berbarengan bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Tapi di sini tidak di semua ibadah ya. Maksudnya yaitu fi aghlabil ibadah, di kebanyakan ibadah. Jadi pengertian dari niat di kebanyakan ibadah yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, tidak di semua ibadah. Di sini kan dikatakan fil ibadat. Maksudnya yaitu fi aghlab al ibadat. Seperti halnya puasa misalnya, niat enggak sah kalau niat dibarengi dengan puasa. Adapun puasa niat itu dilakukan sebelumnya. Ya kan? Sebelum puasa dimulai setelah fajar. Ketika fajar di situ dimulai puasa. Akan tetapi niat dilakukan sebelumnya, bukan muqtarinan bi fi'lihi, bukan berbarengan dengan perbuatannya. Nah, maka yang dimaksud di sini fil ibadat ai fi aghlabi al ibadah, di kebanyakan ibadah itu niat yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Wa mahalluha al qalbu, dan tempatnya niat itu di hati. Fayanwi bihil wudu'a ma'a awwali ghuslil wajhi, maka seorang yang wudu berniat, niat wudu ma'a awwali ghuslil wajhi, disertai pertama membasuh wajah, pertama kali membasuh bagian dari wajah. Wasani ghuslul wajhi, ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Malik itu boleh niat sebelumnya. Niat itu sebelumnya. Semisal di depan sana ada tempat wudu, dari sini kita niat saya ingin wudu, berangkat. Yang penting langsung berangkat ke sana, enggak satu gelas kopi dulu atau kemana dulu. Yang penting langsung menuju ke tempat wudunya, langsung melakukan wudu. Itu dalam mazhab Malik. Wasani ghuslul wajhi, yang kedua yaitu membasuh wajah jami'ihi, seluruhnya. Min manabitis sya'ri, dari tumbuhnya rambut, ila zakoni, sampai ke zakon.
yaitu mana? Janggut. Nah, ini batasan wajah untuk panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai zakon. Zakon yaitu bertemunya dua tulang, yang mana di atas tulang di situ tumbuh gigi geraham. Ini kan dua tulang di sini. Jadi dua tulang ini ujungnya mulai dari sini, dari telinga yang bertemu nanti di sini. Nah, makanya jenggot ini kalau kita tekan di sini itu ada apa? Ada sedikit cengkokan, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah dua tulang dari kanan dan kiri, kemudian bertemu di tengah-tengah ini. Wa minal udhuni ilal udhun, dan mulai dari anak telinga watid, yakni maksudnya sampai anak telinga. Nah, ini batasan wajah yang luas dari segi luasnya. Wasalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai dua siku. Jadi siku ini termasuk wajib dibasuh siku. Nah, karena masuk qaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka dihukumi wajib juga. Wa ma 'alaihima, dan wajib membasuh yang ada di atas keduanya. Min sya'rin wa sil'atin, mulai dari rambut dan juga sil'ah. Sil'ah artinya qit'atuz zaid. Nah, jadi potongan daging yang lebih. Warabi'u, yang keempat, mashu syai'in min sya'rir ra'si, yaitu mengusap. Beda ya, ghuslu dengan mashu. Mashu artinya mengusap, syai'in sesuatu, min sya'rir ra'si, dari rambut kepala, au jildihi, atau kulitnya. Jadi enggak harus rambutnya tapi kulitnya. Yang penting yang diusap itu masih dalam batasan kepala. Nah, di rambutnya masih dalam batasan kepala. Enggak harus dibasuh ya. Seandainya di sini sampean satu jari dicelupkan ke air kemudian diginikan cukup. Atau kalian mengambil kain, kain mablulah bil ma. Jadi kainnya ini basah dengan air kemudian ditempelkan di sini sudah cukup. Yang penting rambutnya masih dalam batasan kepala. Nah, gimana caranya? Ya, yang ke depan dikedepankan, yang belakang dikebelakangkan. Misalnya kalau Azhari itu rambutnya gondrong, dia mengusap bagian dari rambut, kemudian yang diusap di sininya, yang rambutnya di sini diginikan. Maka ini enggak cukup. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan kepala. Batasan kepala mana? Dari sini, dari tumbuhnya rambut. Ya. Orang biasa ya, kalau orang bodak nanti sampai sini Ustaz rambutnya, enggak. Maksudnya tolak ukurnya itu orang yang biasa, orang yang ya, normal. Nah, kalau wajah tadi kan dari sini tumbuhnya rambut sampai janggut ya kan, maka ke sini, ke arah ke sini, maka ini dinamakan kepala sampai di sini nukroh, yang ada belakangnya ada kayak gimana cekung sedikit. Ini batasan rambut. Nah, seandainya rambutnya memanjang sampai ke bawah kemudian dia mengusapnya gini, maka tidak cukup. Jadi gimana pun caranya, pokoknya mengusap dengan satu jari pun sah. Yang penting yang diusap itu masih dalam bagian kepala. Wal khamisu, fardu wudu yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, ma'al ka'bain, disertai dengan mata kaki. Wa humal azmanin nati'an fi asfalis saq, yaitu dua daging azman atau dua tulang yang tumbuh fi asfalis saq, di bawah apa saq? Betis ya, di bawah betis. Dua tulang yang tumbuh muncul di bawah betis. Wasadisu at-tartib, yang keenam yaitu tartib, berurutan. Fi tadhhiril a'dha,
dalam mensucikan anggota badan. Ala tartibi dzikriha fi ayatil wudu, atas dasar runtutan yang telah disebutkan dalam ayat wudu. Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Fasal, hal-hal yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, 4 macam. Yang pertama, al-khariju min qubulin aw duburin, sesuatu yang keluar dari kubul, lubang depan, aw dubur, atau lubang belakang. Mu'tadan kana, baik yang keluar itu hal yang biasa, biasanya keluar. Seperti apa? Kabaulin, seperti air kencing. Au ghairu mu'tadin, atau yang keluar itu hal yang tidak biasa keluar. Seperti apa? Haso, kerikil. Illal maniya, kecuali air mani. Fa innahu la yanqudul wudu'a wa in aujabal ghusla. Sesungguhnya keluar air mani itu tidak membatalkan wudu. Wa in aujabal ghusla, meskipun diwajibkan untuk mandi. Jadi mani itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi orang yang mengeluarkan air mani itu wajib mandi. Wa ghaibu batil aqli, hilang akal, maka juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Binaumin, dengan tidur, au ghairihi, atau selainnya, kasukrin, seperti mabuk. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min maqarrihi, kecuali tidur orang yang duduk, qa'idin mumakkinin maq'adahu, yang tetap di tempat duduknya, min maqarrihi, dari tempatnya. Jadi sekiranya dia tidurnya itu dengan duduk dan tidak tidak goyang-goyang, jadi tetap duduknya, menetap, pantatnya itu menetap dari tempat duduknya. Waltiqa'u basyaratai dzakarin wa unsa ajnabiyain, dan bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram. Ai bihaitsu yamussul jildu al-jilda, sekiranya kulit bertemu dengan kulit, kulit menyentuh kulit, yamussul jildu al-jilda, kulit menyentuh kulit. Idza kana bihaitsu yustahayan, jika keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tadi, yustahayan, sekiranya itu jika disentuh itu bersyahwat. Min qibali ahli tiba'is salimah, dari segi orang-orang yang tabiatnya itu sehat. Nah, maksudnya ya normal, orang normal. Jadi sekiranya jika menyentuh kulitnya itu bersyahwat. Nah, dari sini terkecualikan anak kecil misalnya. Tapi tolak ukurnya bagi orang yang normal ya, orang yang normal. Berbeda lagi jika anak kecil, misalnya seumuran siapa di sini, Nazih misalnya, tapi Nazih laki-laki ya. Misal Nazih perempuan, maka Azim boleh menyentuhnya. Nah, sekiranya di sini kan nggak mungkin sampean bersyahwat dengan anak kecil itu, makanya tolak ukurnya di sini apa? Min qibali ahli tibai salimah, orang yang normal. Karena banyak di dunia ini yang nggak normal, bayi saja apa? Dizinai. Nauzubillah. Wa kana al-massu min ghairi hailin, dan menyentuhnya itu tanpa penghalang, min ghairi hailin. Fala naqdha bimassi basyarati saghirin aw saghiratin. Nah, ini dijelaskan. Maka tidak membatalkan dengan menyentuh kulit anak kecil laki-laki, aw saghiratin, atau bayi perempuan. La yustahayan, yang keduanya itu tidak bersyahwah.
Sekiranya seseorang tidak akan bersyahwah jika menyentuh keduanya. Wala bimassi mahramin, dan juga tidak membatalkan dengan menyentuh mahram. Wala bimassi bihailin kakufas, dan dengan menyentuh yang ada penghalangnya, bihail, seperti kufas. Apa makna kufas? Sarung tangan. Nah, menyentuhnya dengan sarung tangan enggak masalah. Di sini kita membahas tentang batal dan tidaknya wudu, ya. Kita tidak membahas halal dan haram. Nanti kalian punya calon, kemudian pengen menyentuh-nyentuh calonnya pakai sarung tangan, katanya nggak apa-apa. Ini bedakan antara hal-hal yang membatalkan wudu dengan antara halal dan haram. Ya, bisa dipahami. Wa massu qubulil adamiyyi, dan menyentuh kubul, lubang depan al-adami, manusia. Ai zakarir rajuli wa farjil mar'ati, yaitu zakar laki-laki dan farji perempuan. Aw halqati duburihi, atau lingkaran duburnya, lubang belakang. Wa hiya makhrajul ghaid, yaitu tempat keluarnya ghaid, kotoran. Bi batnil kaffi, dengan telapak tangan bagian dalam. Di sini dikatakan wa massu qubulil adami, menyentuh kubul atau duburnya manusia. Adapun kalau kubul dan duburnya hewan, ya, maka tidak batal. Bibatnil kaffi, dengan telapak tangan bagian dalam. La bi dhahrihi, tidak dengan luar telapak tangan. Wala bi harfil kaffi, dan tidak dengan harf al-kaffi. Harf itu ini, ya, ini harf samping, diartikan saja samping. Jadi tidak dengan telapak tangan bagian luar. Wala biharfil kaffi, dan tidak dengan samping telapak tangan. Wala bima bainal asabi, dan tidak dengan antara jari-jari. Di sini, ya, ini tidak membatalkan. Biasanya di kitab-kitab yang lain ada tambahannya ru'usul asabi'. Nah, ini juga tidak membatalkan wudu. Jadi menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian luar, kemudian dengan samping-sampingnya, kemudian dengan yang ada di antara dua sela-sela jari-jari, dan ru'usul asabi'. Ini ru'us, kepala, jari-jari. Di sini tidak membatalkan wudu. Bila hail, tanpa ada penghalang. Kalau dengan penghalang enggak masalah. Ya, bedakan antara hal-hal yang membatalkan wudu dengan menyentuh kulit, ya, dan hal-hal yang membatalkan wudu dengan apa? Menyentuh kubul dan dubur. Kalau persentuhan antara dua kulit, laki-laki dan perempuan, nggak harus dengan ini sehingga membatalkan wudu. Pokoknya pertemuan dua kulit, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, batal wudunya. Berbeda dengan hal yang membatalkan wudu dengan menyentuh apa? Kubul dan dubur. Maka khusus yang membatalkan hanya dengan kedua telapak tangan bagian dalam. Kalau ada orang kencing, laki-laki kencing, kemudian megangnya kayak gini, batal enggak wudunya? Batal enggak? Batal. Nah, ini kan bukan telapak tangan bagian dalam, tapi kencingnya. Faslun, fasal, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air yang sedikit dan banyak. Air itu sedikit dan banyak. Wal qalilu, dan air yang sedikit, madunal qullatain, yaitu yang tidak mencapai 2 qullah atau di bawah 2 qullah. Wa huma miqdaru ma tas'uhu hufratun mudawwaratun arduha zira'un wa umquha zira'ani wa nisfun.
2 kulah yaitu kadar sekiranya cukup, tasa' cukup, muat, hufratun mudawwaratun jika tempatnya ini mudawwar lingkaran, tabung ya, mudawwar tabung bukan kotak. Arduha dhira', luasnya itu 1 dhira', wa umquha dhira'ani wa nisf, dan kedalamannya itu 2 dhira' setengah. Jadi jika baknya ini, tempat airnya ini berbentuk tabung melingkar, maka luasnya yaitu 1 dhira', kemudian kedalamannya, panjangnya itu 2 dhira' setengah. Wa huwa qaribun min 190 litra. Nah, 2 kulah ini, kadar ini mendekati ya kira-kira kurang lebih 190 liter. Nah, ini diingat-ingat, kira-kira 190 berapa liter, itu 2 kulah. Wal katsiru kullatani fa aksar, sedangkan air yang banyak itu 2 kulah atau lebih. Fal qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati, maka menjadi najis dengan terjatuhnya najis. Jadi air yang sedikit itu dengan kejatuhan najis maka akan dihukumi najis, yatanajjas. Biwuqu'in najasati fihi, ay bimujarradi mulaqatin najasati ghairil ma'fuwi anha lahu. Nah, jadi itu dengan bertemunya najis, mulaqatin najasati, jadi dengan bertemunya air dengan najis, ghairil ma'fuwi anha lahu, yang mana najisnya ini tidak dima'fu. Wa illam yataghayyar biha, meskipun tidak berubah dengan najis tersebut. Biha ay bihadhihin najasah, bimulaqatin najasah. Jadi air yang sedikit pokoknya kena najis langsung dihukumi apa? Najis, baik berubah atau tidak ya. Dengan syarat najisnya ini ghairul ma'fu, tidak dima'fu, tidak diampuni. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak dihukumi najis, illa idza taghayyara, kecuali jika berubah, ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau warnanya, aw rihuhu, atau baunya. Walau adna taghayyurin, meskipun perubahan yang minimal, nah, meskipun perubahannya itu sangat sedikit, yang penting pokoknya berubah. Bin najasatil lati laqatuhu, dengan najis yang telah menempelinya, dengan najis yang telah mengenainya. Jadi pokoknya tolak ukurnya kalau air yang banyak sehingga air tersebut dihukumi najis jika terkena najis kemudian berubah, baik perubahannya sedikit ataupun banyak. Berbeda dengan air yang sedikit tadi, pokoknya terkena najis, langsung seketika itu dihukumi najis tanpa melihat apakah berubah atau tidak sifat-sifat air tersebut. Faslun, fasal mujibatul ghusli, kewajiban mandi, ai asbabu wujubihi, yaitu sebab-sebab wajibnya mandi, hal-hal yang diwajibkan untuk mandi. Sittatun, itu ada 6. Khamsatun minha tujibuhu ala syakhsil ladzi tahsulu minhu, 5 dari 6 sebab diwajibkan mandi ini, tujibuhu, diwajibkan ala syakhsil ladzi tahsulu minhu, terhadap orang yang terjadi darinya. Jadi ada 6, yang 5 ini, sebab 5 ini itu dari dia sendiri, maka dia wajib mandi. Nanti akan dijelaskan. Wahia ilajul hasyafati au qadriha min faqidiha, yaitu memasukkan hasyafah, ra'su zakar, kepala zakar,
au qadriha atau ukuran yang seukurannya, min faqidiha dari orang yang tidak mempunyai hasyafah. Min fi farjin memasukkan ke dalam farji, walau duburon meskipun ke dubur memasukkannya, akan tetapi haram ya, hukumnya haram. Fayajibul ghuslu bihi 'ala rajuli wal mar'ati, maka wajib mandi dengan itu, dengan memasukkan hasyafah ra'sul zakar atau yang seukurannya bagi seseorang yang tidak mempunyai hasyafah ke dalam farji, maka wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan. Wasani yang kedua, wa khurujul mani, mengeluarkan air mani, ai mani syakhsi nafsihi la ghairihi. Jadi air mani dari dirinya sendiri, minasyakhsi nafsihi, dari dirinya sendiri, la ghairihi, bukan air mani dari yang lainnya. Kenapa di sini dikatakan la ghairihi, tidak air mani yang lainnya? Ya, tapi dia juga wajib mandi karena jima. Ya, maksudnya kayak gitu. Ya, semisal hubungan antara laki-laki perempuan, suami istri ya tentunya. Kemudian air mani laki-laki keluar di farjinya perempuan tanpa perempuan ini mengeluarkan air mani. Tapi dia perempuan ini tetap wajib mandi sebab dengan apa? Dengan jima, tapi bukan dengan sebab mengeluarkan air mani. Atau iseng misalnya seorang perempuan memasukkan air mani orang lain misalnya. Allahu a'lam. Qad yahsul. Wa khuruju damil haidhi, dan keluar darah haid. Wa khuruju damin nifas, dan keluar darah nifas. Wal wiladatu walau bila balalin, kemudian wiladah meskipun tanpa disertai dengan basah, walau bila balalin. Jadi al-wiladah, damul wiladah yaitu ar-rutubatul lati takunu ma'al walad. Jadi basah, darah yang keluar ya, yang keluar bersamaan dengan anak keluarnya. Kalau nifas itu setelahnya. Wasadisu yang keenam, wahwa yujibuhu ala ghairil ladzi waqa'a bihi minal mukallafin wahwal maut. Yang keenam yaitu kewajibannya atas selainnya, alal ghairi alladzi waqa'a bihi. Jadi kewajiban ini terletak pada selain yang terkena perkara ini. Minal mukallafin, dari orang-orang mukallaf. Wahwal mautu, yaitu mati. Jadi mati itu termasuk perkara yang diwajibkan untuk mandi besar, tapi bukan dia yang mandi. Kalian kabur nanti kalau orang yang mati diwajibkan untuk mandi. Adapun kewajiban ini terletak apa di sini dikatakan wahwa yujibuhu ala ghairil ladzi waqa'a bihi minal mukallafin. Jadi kewajiban ini terletak pada selain orang yang terkena perkara ini, terkena kematian. Jadi selain orang yang mati, yang hidup, dari orang-orang mukallaf. Nah, kewajiban bagi mereka. Makanya di sebagian kitab mungkin furudul ghusli atau mujibatul ghusli, mujibatul ghusli, asbabul ghusli, biasanya ada 5. Nah, karena tidak disebutkan apa mati. Di sini dikatakan sebagian kitab dikatakan ada 6. Ya, satunya mati. Tapi di sini kewajiban bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Tapi mati ini juga wajib, di antara penyebab diwajibkannya untuk mandi. Faslun furudul ghusli ay arkanuhu. Fasal fardu wudu, yaitu rukunnya. Isnani, itu ada 2. An-niyatu, yang pertama yaitu niat bil qalbi, dengan hati, ma'a awwali ghuslil badani,
disertai dengan basuhan yang pertama dari badannya. Jadi ketika pertama kali membasuh dari badannya, di situ dia niat. Nggak harus dari kepala. Sebetulnya dari kepala. Seandainya dia mulai membasuh dari bagian yang kanan, ya di sini mulai niatnya. Basyaron wa sya'ron, meratakan ta'mim. Jadi ta'mimul badan yang kedua, meratakan ke seluruh badan, baik itu basyaron kulit, wa sya'ron atau rambut, wa in kasufa meskipun rambutnya itu tebal, wa in kasufa meskipun tebal, bil ma'it tahur dengan air yang suci, ayat tahir yaitu suci, ghairin najisi tidak najis, wal mutahhiril ladzi lam yusta'mal dan air yang suci. Tahir itu kan suci, jadi airnya dari segi zatnya itu dia suci, bukan air kencing misalnya, bukan. Wal mutahhir dan juga airnya harus mensucikan. Alladzi lam yusta'mal yang tidak bekas, belum dipakai, lam yusta'mal belum dipakai, fi raf'i hadasin dalam mengangkat hadas, au izalati najisin atau menghilangkan najis, wala taghayyara bimukhalitin akhara taghayyuran mu'assiran dan tidak, airnya ini tidak berubah dengan bercampuran dengan yang lainnya, taghayyuran mu'assira yang mana perubahan ini ada asarnya, ada bekasnya, kelihatan perubahannya. Jadi itu syaratnya harus dengan airnya dari segi zatnya itu tahir, suci, bukan najis, seperti air kencing kan najis. Wal mutahhir dan juga mutahhir bisa mensucikan. Nah, air yang suci dan bisa mensucikan diantaranya yaitu yang belum dipakai lam yusta'mal fi raf'i hadasin untuk mengangkat hadas, au izalati najisin atau menghilangkan najis, wala taghayyara bimukhalitin akhar dan airnya ini tidak berubah dengan percampuran dari selainnya, yang mana perubahan ini ada bekasnya seperti bercampur dengan susu. Nah, maka di sini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci, tahir, air susu atau air teh suci. Buktinya kita boleh meminumnya. Kalau seandainya najis ya nggak boleh kita meminumnya. Akan tetapi apakah bisa mensucikan? Enggak, karena telah bercampur dengan selainnya. Faslun fasal wa man intaqada wudu'uhu, seseorang yang batal wudunya, haruma alaihi, haram baginya, wa huwa fi hadil hadas, dan dia dalam keadaan berhadas, hadas kecil ya, karena batal wudunya. Arba'atu asya'a, yaitu 4 perkara. As-salatu, yang pertama salat, walau salata janazatin, meskipun salat jenazah gak boleh. Jadi salat jenazah harus dilakukan dalam keadaan berwudu. Wa tawafu bil ka'bati, kemudian haram baginya tawaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa hawashihi, dan samping-sampingnya hawashi. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada catatan-catatan kakinya, ya kan? Atau keterangan-keterangan di samping-sampingnya warnanya merah, ini ditulisi mat lazim, mat tabi'i, ya kan? Nah, itu juga haram menyentuh itunya. Hawashi, catatan kakinya. Wajil dihil muttasili bihi, dan kulit yang bersambung dengannya. Maksudnya di sini adalah covernya, itu juga haram. Covernya juga haram. Cover yang bersambung dengannya ya. Wa hamluhu walau bihailin, dan membawanya meskipun dengan hail. Dengan apa? Dengan penghalang. Enggak boleh. Jadi 4 ini haram bagi orang yang batal wudunya, hadas kecil. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf,
yang keempat membawa mushaf meskipun dengan penghalang, dengan sarung tangan misalnya. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a, dan haram bagi orang yang junub itu ada 6 perkara. As-salatu, yang pertama salat. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf, itu yang ketiga. Wa hamluhu, dan membawanya, yang keempat. Wal lubsu fil masjidi, dan masuk ke dalam masjid. Wat taraddudu fihi, dan bolak-balik di dalamnya, mundar mandir, itu at-taraddud. La mujarradal ubur, bukan hanya sekedar lewat saja. Jadi ubur dengan taraddud itu beda. Kalau taraddud ya mundar mandir di dalam masjid meskipun enggak duduk, haram bagi orang yang junub. Adapun kalau hanya sekedar lewat maka enggak masalah. Lewat misalnya masuk dari sisi kanan, pintu nomor 1, kemudian keluar dari pintu yang lainnya dari sisi kiri, maka boleh. Seperti halnya perempuan jika melakukan ziarah kubur misalnya ke Wadi Jawa Timur, Wadi Jawa Tengah, jika makamnya berada di dalam masjid, haram untuk ikut ke sana. Adapun jika hanya sekedar melewati, enggak masalah. Ya, misalnya enggak ada jalan lain kecuali harus melewati masjid itu karena makamnya ada di depan masjid, misalnya di samping mimbar, misal, bukan di samping mihrab, yang mana makamnya ini tidak merupakan bagian dari masjid, tapi jalannya harus melewati masjid itu, maka boleh dia menuju ke makam itu hanya sekedar lewat saja. Paham? Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an haram bagi orang yang junub. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia mendengarkan dirinya. Fa in harraka syafataihi wa lam yusmi' nafsahu fala yahrum, kalau seandainya hanya menggerakkan dua bibirnya dan tidak mendengarkan kepada dirinya maka tidak haram. Mungkin ini masalah baru, di Mukhtasar belum disebutkan. Jadi orang yang junub haram untuk membaca Al-Quran sekiranya dia mendengarkan, memperdengarkan suara itu kepada dirinya. Sekiranya dia mendengar suaranya yang diucapkan itu ketika membaca Al-Quran. Adapun hanya sekedar menggerakkan dua mulutnya tanpa memperdengarkan suara yang dia baca dari Al-Quran, maka di sini tidak haram. Fala yahrum. Wa yahrumu bil haidhi, dan haram bagi orang yang haid tis'atu asya'a, ada 9. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Haram ya bagi orang yang haid untuk menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an haram juga membaca Al-Quran. Ai bi sautin yusma'u, dengan suara yang didengar. Walau minal qari'i faqat, meskipun dari yang membaca saja. Idzan tafatil mawani', maksudnya di sini jika tidak ada sesuatu yang menghalangi mendengar suara. Misalnya mulai dari keramaian, atau memang ininya lemah dan lain sebagainya untuk mendengar suaranya. Wasaum, dan puasa. Wattaraddudu fil masjid, kemudian mundar mandir dalam masjid. Wal muksu fihi, dan berdiam di masjid. Wa kadzal mururu in khafat talwisahu, begitu juga lewat saja. Jadi orang yang haid lewat saja itu juga haram jika dia takut akan talwis, meluberi masjid, mengotori masjid. Adapun jika perempuan ketika haid memakai pembalut misalnya, maka di situ amina talwis,
Di situ amanat talwis, merasa aman dari mengotori masjid itu, maka boleh murur saja, lewat saja boleh. Wa tamkinu zauji wa tamkinu zaujati az-zauja. Kemudian tamkin, melayani. Istri melayani suaminya, jima. Tamkin zauji az-zauja, yaitu jima. Wal amati as-sayyidah, atau seorang budak perempuan melayani tuannya dalam berjima. Min jima'iha, dari jimaknya. Walau bihailin, meskipun dengan penghalang. Wa minal istimta'i bi ghairil jima', dan bersenang-senang dari selain jima, bima baina surratiha wa rubbatiha. Bersenang-senang antara laki-laki perempuan, suami istri, atau amah, budak perempuan dengan tuannya, antara lutut dan pusar, bila hailin, tanpa ada penghalang, maka haram juga. Tapi sebagian ulama yang haram hanya jima, maka boleh, sebagian ulama mengatakan boleh bersenang-senang seorang perempuan yang haid, misalnya bersenang-senang antara pusar dan lutut. Yang enggak boleh hanya jima, haram. Faslun, fasal asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum, ail umur allati tubihuhu, yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan untuk melakukan tayammum. Salah satun, itu ada 3. Al awwalu faqdul ma, yang pertama, sebab yang pertama diperbolehkannya tayammum, yaitu kehilangan air. Walau syira'an, meskipun dengan beli. Bisi'ril misli lisafarin aw ghairihi, dengan harga yang normal, yang umum. Bisi'ril misl, lisafarin, untuk bepergian, aw ghairihi, atau selainnya. Bisi'ril misli, maksudnya dengan harga yang umum. Misalnya beli air galon harganya 5.000 umumnya, ya, umumnya di mana-mana umumnya 5.000. Di situ kita susah mencari air, kemudian dijual seharga 50.000, maka di sini kita boleh tayamum. Makanya di sini walau syira'an, meskipun beli. Wasani, yang kedua, al-marad, sakit, bihaitsu yadurruhu isti'malul ma, sekiranya penggunaan air itu membahayakan bagi dirinya, mengancam nyawanya, atau sakitnya akan bertambah parah, maka boleh dia bertayamum. Wasalisu, yang ketiga, lihtiyaju ilal ma, butuh terhadap air, ma'a kaunihi mawjudan, padahal ada, pada keadaan itu ada air, tapi dia butuh kepada air itu untuk apa? Li'atashi nafsihi, karena dia haus untuk minum dirinya. Aw atashi hayawanin muhtaram, atau untuk minum, atash, minum, haus, hewan yang dimuliakan. La khinzirin wa nahwihi, bukan babi atau yang selainnya. Ada air 1 botol, ya, 2 liter misalnya, atau 1,5 liter. Ini cukup sekali untuk melakukan wudhu, itu cukup. Akan tapi dia berada di tengah-tengah perjalanan dan dia butuh kepada air itu untuk minum dirinya sendiri, atau untuk memberikan minum kepada hewan yang bersama dia, hewan yang mulia, jelasnya yang dimuliakan. Maka di sini boleh bagi dia bertayamum. Nah, ini sebab-sebab diperbolehkannya tubihu, diperbolehkannya melakukan tayamum ada 3. Ada kalanya kehilangan air, kemudian yang kedua, air itu membahayakan bagi dirinya, yang ketiga karena dia membutuhkan air.
Faslun wa syurutut tayammumi khamsatun. Fasal, syarat-syarat tayamum itu ada 5. Al-awwalu ayyakuna biturabin tahirin. Yang pertama harus menggunakan air yang suci. Menggunakan tanah yang suci. La mutanajjisin, bukan tanah yang bernajis. Ghairi musta'malin, bukan tanah yang sudah terpakai, bekas. Kamutanasirin minal udwil mamsuhi fit tayammum, seperti halnya tanah yang berjatuhan, mutanasir minal udwil mamsuh, dari anggota badan yang dibasuh, diusap, fit tayammum, dalam tayammum. Jadi tanahnya yang dibuat tayammum itu harus apa? Suci, bukan mustakmal, bukan bekas dari basuhan, dari usapan anggota badan dalam tayammum. Wasani, syarat yang kedua, alla yukhalitahu daqiqun, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu karomat, tidak bercampur dengan daqiq, tepung misalnya, wa nahwuhu, dan selainnya, karomat, seperti tanah. Romat bukan tanah. Romat ini seperti apa? Ya dia sejenis kayak kapur, seperti itu. Wasalis, yang ketiga, ayyakuna bidorbatain, harus dengan 2 pukulan, lil wajhi wal yadain, untuk wajah dan 2 tangan. Fala yasihhu tayammumu lau masahahuma bidorbatin wahidatin, maka tidak sah tayammum jika mengusap keduanya, yaitu mengusap apa? Wajah wal yadain, wajah dan kedua tangan, bidorbatin wahidatin, dengan 1 pukulan, maka enggak sah. Warabi'u, yang keempat, syarat yang keempat, zawalun najasati, hilangnya najis, allati la yu'fa anha, najis yang tidak dima'fu, tidak diampuni, qablal bad'i bitayammum, sebelum memulai tayammum. Nah, artinya jika di tangannya terdapat najis, jadi tangannya berdarah atau tangannya terkena tahi apa misalnya, maka harus dihilangkan dulu, disucikan dulu. Wal khamisu, yang kelima, ayyakuna ba'da dukhulil waqti, dan harus dilakukan setelah masuknya waktu salat. Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu salat. Falau tayammama lizuhri masalan, kalau seandainya tayamum untuk salat zuhur, qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya, sebelum masuknya waktu zuhur, lam yasihha, maka tidak sah. Wa yatayammamu likulli fardin, dan bertayamum di setiap fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan salat dengan 1 tayamum, masya'a minan nafafil, dan boleh dilakukan untuk 1 tayamum itu mengerjakan beberapa sholat sunnah. Jadi tayamum harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat zuhur, di situ dia bertayamum. Dan nanti nggak boleh tayamum ini dilakukan untuk melakukan sholat asar, meskipun belum batal tayamumnya, karena 1 tayamum itu hanya untuk dilakukan 1 fardu. Kalau sunnah itu boleh banyak. Jadi misalnya setelah masuk Ramadan seperti ini, setelah masuknya waktu sholat Isya, dia bertayamum, kemudian melakukan sholat Isya, dan boleh melakukan tarawih. Enggak harus setiap salam dia tayamum, setiap salam dia tayamum, enggak. Karena 1 tayamum bisa dilakukan beberapa sholat sunnah. Faslun wa furudu tayammumi khamsatun. Fasal, kemudian fardu tayammum itu ada 5. Awwaluha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama niat dengan hati, ma'an naqli, disertai dengan memindah. Ai ma'an naqli turabi min makanihi. Nah, disertai bersamaan dengan memindah tanah, naqli turab, min makanihi, dari tempatnya, ilal wajhi, memindah ke wajah, wa huwa sanil arkan,
Dan ini termasuk rukun yang kedua, yaitu an-naql, itu rukun yang kedua. Yang pertama itu niat, yang kedua an-naql. Jadi niatnya kapan? Niatnya ketika memindah tanah dari tempatnya ke arah wajah, di situ niat. Jadi kan harus dengan pukulan gini, kemudian ketika memindah ini dia niat nawaitu tayammum. Bukan ketika pertama kali mengusap, enggak. Seperti wudhu kan harus niatnya ketika pertama kali mengusap bagian dari wajah. Tapi kalau tayammum ketika nakal, ketika memindah. Wa ma'a awwali mashil wajhi, dan bersamaan dengan pertama kali mengusap wajah. Jadi niatnya ini terus istidam. Wa huwa ruknu tsalis. Jadi yang ketiga ini adalah mashul wajhi. Rukun yang ketiga, fardu tayammum yang ketiga, yaitu mengusap wajah. Fala budda min istihdharin niyyati bil qalbi 'inda dzalika kullihi. Dan harus menghadirkan niat dalam hati bil qalbi 'inda dzalika kullihi, ketika semuanya itu mengusap wajah dan nakal. Istidam. Jadi mulai dari nakal, di sini dia niat, mulainya dia itu ketika nakal memindah, di sini niat terus sampai mengusap wajah. Wa rabi'uha, dan rukun yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqain, mengusap dua tangan sampai siku, ai ma'ahuma, yaitu bersamaan dengan keduanya, dengan kedua siku, itu juga diusap. Wal khamisu at-tartib, yang kelima yaitu tartib. Baina mashil wajhi wa mashil yadain, antara mengusap wajah dan mengusap dua tangan. Bihaitsu la yuqaddimul yadain 'alal wajhi, sekiranya tidak mendahulukan kedua tangan daripada wajahnya. Jadi yang harus tartib itu mengusapnya, bukan memukulnya. Faham? Seandainya misal dia mukul dua tangan ke tanah gini, kemudian satu tangan kanannya digunakan untuk mengusap wajahnya, tangan kirinya digunakan untuk mengusap tangan kanannya, maka di sini boleh. Kan tetap tartib. Mana dulu tadi yang diusap? Wajah, kemudian baru tangan. Jadi tartib di sini terletak di mana? Di usapannya, bukan di pukulannya. Jelas yang afdol ya ini satu pukulan dengan dua telapak tangan ini untuk wajah. Ini yang afdol. Nah, kita membahas tentang tayamum, bukan membahas tentang wudhu. Kalau wudhu kalian dengan satu tangan gini ya nggak sempurna. Pasti di sini masih kering. Tapi kalau tayamum, lah ini masih kering. Ya kering semuanya memang, karena tidak menggunakan air. Ya. Jadi seandainya dua pukulan gini, ya, di yang kanan untuk wajah, kemudian yang kiri untuk tangan kanan. Kemudian pukulan yang kedua hanya cukup satu tangan digunakan untuk ini. Satunya diulang sini lagi juga boleh. Jadi yang tertib itu mengusapnya. Dan harus dua pukulan, jelas. Kalau hanya satu pukulan, yang ini untuk wajah, yang ini untuk kanan, dan yang kiri gimana? Ya, jadi sunnahnya melakukan tayamum kayak gini, kemudian ini digini-ginikan dulu. Jadi harus ada tekanan, nggak cukup hanya menaruh kayak gini, apalagi waktu zuhur puasa. Ini lopo mas gini, harus dipukul, dorbah. Ini kemudian diginikan, kemudian diusap. Kemudian pukulan yang kedua sama gini, gini. Ini dengan bagian yang ini, yang jari-jari. Paham? Gini, kemudian diputer gini bagian telapaknya. Paham? Nah, jadi jangan dikira tanahnya bau banyak jadi kelihatan warna coklatnya. Enggak, ini kita tayamum saja. Jadi enggak ada, oh ini belum diusap, ini belum diusap. Ya enggak bisa kita seperti itu. Tanah yang kering ya,
bukan tanah liat sehingga kelihatan yang sudah diusap coklat ya. Lagi gini ya, jadi yang atas, yang zahir, yang luar ini dengan jari-jari, kemudian yang sini dengan sini, terus lanjut kan sudah dipukul yang kiri ini tadi ya kan, sini terus paham, ini kan belum kena tadi ya kan, kan ini dulu, oh ini belum kena. Nah, yang terakhir bisa ya, jadi straight dipukulkan, ini sunnahnya ya, sunnahnya yang penting dia mengusap tangan. Nah ini sunnahnya, caranya ketika praktek kemudian gini faslun, pas habis. Faslun wa mubtilatut tayammumi salasun. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Awaluha, yang pertama ma'abtalal wudu, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wasaniha ariddatu, yang kedua yaitu dengan riddah maka batal tayamumnya. Wasarisuha tawahhumul ma'i, dia mengira adanya air. Tawahum, waham, nah, terbayang-bayang, terngiang-ngiang adanya air. Ai tajwizu wujudihi fi dhihni. Jadi tajwiz itu artinya apa? Boleh wujudihi, adanya di dalam benak pikirannya. Wabil aula tayakkunu wujudihi fi ghairi salat. Nah, apalagi jika dia yakin adanya air fi ghairi salat, jika dia berada di luar salat. Jadi ketika dia sholat dengan tayamum ya, sholatnya dengan tayamum, kemudian dia mengira kayak ada air ini, kayak ada air, maka batal tayamumnya. Tawahumul ma, kayak, atau ada suara suaranya air misalnya, atau dari jauh kelihatan padahal itu adalah sinar matahari terkena jalan, biasanya dari jauh kayak air, kayak banjir. Apalagi jika tayakun, wabil aula, lebih-lebih tayakunu wujudihi, jika dia yakin dengan adanya air fi ghairi shalah, jika di luar sholat ya, bukan di dalam sholat. Jika tadi saya bilang di dalam sholat, nah maksudnya di luar sholat, sebelum dia melakukan sholat. Karena nanti jika dia sudah masuk dalam sholat, beda lagi hukumnya. Jadi setelah dia tayamum, dia akan melakukan sholat, dia mengira ada air, tawahum, atau dia yakin adanya air, maka batal tayamumnya. In kana tayammama li faqdihi, jika tayamum itu dilakukan sebab kehilangan air. Wa amma in alima wujudal ma'i fi shalat, nah ini adapun jika dia melihat air di dalam salat, fala yabtulu tayammumuhu, maka tidak batal tayamumnya, illa an kana tayammama, kecuali jika dia bertayamum fi maudhi'in, di suatu tempat, yaghlibu fihi wujudul ma'i adatan, kebanyakan itu ada air di tempat tersebut. Lakinnahu lam yajidhu fihi, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah ini berarti tayamumnya orang yang tidak musafir, hadar. Tayamumnya orang yang tidak musafir, tayamumnya orang yang mukim. Nah, misalnya perempuan gak ada air, sudah mencari kekeringan, sudah mencari air, tapi biasanya di daerah ini ada air kan? Sulit untuk kita tidak menemukan air, itu sulit di daerah sini ya, karena ini bukan daerah padang pasir atau apa. Nah ini kan berarti apa? Fi maudhi'in yaghlibu fihi wujudul ma, berarti kita berada di daerah yang mana kebanyakan itu kita mendapatkan air di dalamnya. Dan ketika itu kita tidak mendapatkan air, maka apa yang kita lakukan? Tayamum. Kemudian kita sholat. Di tengah-tengah sholat
muncullah air, maka di situ batal tayamum kita. Karena kita tayamumnya berada di daerah yang kebanyakan itu ada airnya. Berbeda jika kita melakukan safar, perjalanan. Ya, kita melewati gurun pasir jauh, kemudian di situ kita tidak mendapatkan air. Sudah mencari-mencari, kita tidak mendapatkan air, maka apa yang kita lakukan? Tayamum. Di tengah-tengah sholat, maka kemudian kita melihat air, maka tidak batal tayamumnya, terus lanjut saja. Kenapa? Karena kita tayamumnya di daerah yang biasanya di situ tidak didapati air. Ya, kita nggak tahu karena kita lagi musafir. Faham? 6. Faslun an-najasatu salasun. Fasal najis itu dibagi menjadi 3. Mughalladzatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun, yaitu najis mughalladzah, kemudian mukhaffafah, mughalladzah besar, mukhaffafah ringan, mutawassitah di tengah-tengah. Fal mughalladzatu najasatul kalbi wal khinziri. Najis mughalladzah itu najis dari anjing dan babi, wa furu'i ahadihima, dan cabang dari keduanya, ai ma tawallada minhuma, yaitu sesuatu hewan yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ya, hewan yang terlahir dari keduanya, misalnya anjing dengan babi, kemudian lahirlah hewan, ya bukan manusia ya, hewan. Atau babi ya, kawin dengan sapi misalnya. Nah, kemudian lahirlah hewan juga. Ya, jangan dikira manusia mentang-mentang saya melihat kefaza nanti anjing ya. Kemudian lahirlah ya, enggak. Lahirlah hewan. Maka di sini juga dihukumi najis apa? Mughalladzah. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah baulus sobi, air kencing anak kecil, bayi laki-laki, sobi laki-laki, alladzi lam yat'am ghairal laban, yang belum makan kecuali hanya ASI. Ai lam ya'kul ba'du, belum makan ghairal halib, selain susu, air susu, ala wajhit taghadzi, atas dasar, atas segi dijadikan makanan pokok dia. Taghadzi itu makanan pokok dia. Jadi yang kedua najis mukhaffafah, ringan, yaitu air kencingnya anak kecil, bayi laki-laki yang dia belum pernah makan sesuatu apapun kecuali hanya susu, hanya minum susu. Ala jihatit taghadzi, ala wajhit taghadzi. Nah, atas dasar apa di sini dia dijadikan makanan pokok. Adapun jika misalnya biasanya anak kecil itu ditahnik, ya kan? Ditahnik dengan kurma. Loh Ustadz, ini dulu bayi saya sudah pernah dikasih syah ini kurma, ditahnik. Berarti air kencingnya sudah tidak mukhaffafah lagi Ustadz? Enggak, tetap mukhaffafah, karena makan kurmanya itu tidak dalam keadaan apa? Dijadikan makanan pokok dia sehari-hari. Paham? Atau dia pernah minum sirup, misalnya paracetamol. Jadi anak kecil ini sakit, jadi dia belum makan apapun, hanya masih minum susu. Tapi suatu ketika dia sakit dan harus minum sirup paracetamol. Nah Ustadz, berarti air kencingnya ini sudah tidak mukhaffafah lagi? Tetap, karena minumnya paracetamol tidak taghadzi, tidak dijadikan makanan pokok setiap harinya. Kalau setiap hari makan paracetamol ya lucu. Paham ya? Ala wajhi at-taghadzi. Walam yablugh haulain qamariyain, dan tidak melebihi 2 tahun qamariyah. Haulain 2 tahun. Adapun kalau 2 tahun setengah masih minum susu terus, jadi bayi ini giginya sudah full, kanan kiri atas bawah, tapi masih nyusu terus. 2 tahun setengah, 3 tahun masih nyusu terus, belum pernah makan apapun, maka tidak lagi air kencingnya dihukumi mukhaffafah. Kenapa?
Tertawa, masih ada yang nyusu. Wa amma sabiyatu, adapun bayi perempuan, fabauluha kal kabir, maka air kencingnya seperti apa? Seperti air kencing dewasa. Dan nanti akan disebutkan cara mensucikannya, najis mughallazah, najis mukhaffafah, mutawassithah, nanti akan disebutkan. Wal mutawassithatu, dan najis mutawassithah sairun najasah, maka seluruh najis-najis, kal bauli seperti air kencing, wal ghaid seperti tahi, wal qayhi, mana qayh nanah, wad dami darah, wal khamri dan khamr. Faslun wa yadhuru mahallun asabadhun najasatul mughallazatu bi sab'i ghasalatin. Fasal mensucikan tempat yang terkena najis mughallazah, yaitu najis apa tadi najis mughallazah? Kalab wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Gimana caranya? Bisa ma'i ghasalatin, dengan 7 basuhan. Ihdahunna yumzaju ma'uha biturabin, salah satu dari 7 basuhan ini dicampur airnya dengan tanah. Yumzaju dicampur, ma'uha airnya, biturabin dengan tanah. Wal ghasalatul muzilatu lil aini, dan ghasalat semuanya ini, basuhan-basuhan ini 7 ini, al muzilatu menghilangkan lil ain, menghilangkan bendanya. El muhtaju ilaiha li izalati ainin najasati, artinya butuh kepadanya untuk menghilangkan benda najisnya. Wa in ta'addadat, kalau seandainya berulang-ulang, tu'tabaru ghuslatan wahidatan faqat, maka dihitung, dianggap 1 basuhan saja. Jadi misalnya 1 basuhan, bendanya masih ada, dibasuh lagi, bendanya masih ada, dibasuh lagi sampai 5 kali basuhan baru hilang bendanya. Di sini dihitung berapa? 1 basuhan, tidak dihitung 5. Jadi basuhan, beberapa basuhan yang menghilangkan najisnya, bendanya, ini dihitung 1 basuhan, kemudian baru ditambah berapa? 6. Wa yuhtaju litadhhiri ila sitti ghasalatin ukhra, dan membutuhkan untuk mensucikan kepada 6 basuhan yang lainnya. Ala an takuna ihda sab'i makhlutatan biturab, dan salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Wa yadhurul mutanajjisu bin najasatil mukhaffafati, dan najis mukhaffafah itu disucikan dengan cara biizalati ainiha, dengan menghilangkan bendanya, wa awsafiha, dan sifat-sifatnya, walau birashil ma'i alaihi, meskipun dengan menciprati, rosh, ya, diciprati seperti ini, dengan air di atasnya. Jadi misalnya terkena kencing anak kecil tadi mukhaffafah, maka di sini dihilangkan sifat-sifatnya dulu, kemudian cukup dengan ciprati, percik ya. Ai bi ta'mimi kulli mawdi'iha bil ma'i walau min ghairi jarayanin, yaitu dengan menyeluruhi seluruh tempatnya dengan air, walau min ghairi jarayan, meskipun tidak dengan jarayan, mengalirinya. Jadi nggak bisa masih ada air kencing bayinya tadi langsung kemudian diperciki air tadi, nggak bisa, tapi harus dihilangkan sifat-sifatnya dulu. Wa amma najasatul mutawassithatu, adapun najis yang mutawassithah, fatanqasimu ila ainiyatin lam tazul ainuha, terbagi menjadi najis ainiyah, yaitu belum hilang bendanya, lam tazul ainuha, belum hilang bendanya,
Fala budda li tathhiri mawdi'iha, maka harus dengan mensucikan tempatnya. Itu ainiyah, masih ada bendanya. Min izalati launiha, mulai dari menghilangkan warnanya, warihiha dan rasanya, warihiha dan baunya, wa ta'miha dan rasanya, bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci. Jadi di situ jika kan najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu yang masih ada bendanya, maka di sini wajib menghilangkan bendanya dan sifat-sifatnya. Wa hukmiyatin, dan hukmiyah yang kedua, hukmiyah zalat ainuha, najis yang sudah hilang bendanya, walam yabqa laha launun, dan tidak ada warnanya, wala rihun, tidak ada baunya, wala ta'mun, tidak ada rasanya, fayakfi jarjul ma'i 'alaiha marratan wahidatan, maka cukup mengguyur air di atas najis tersebut satu kali saja. Misal di asrama, bukan misal, memang yusyahad, beberapa kali disaksikan di asrama putra ada tai, misalnya ayam. Nah, selama di situ masih ada bendanya, maka dinamakan najis ainiyah. Ini tergolong mutawassithah, bukan mughalladzah, bukan mukhaffafah, tapi mutawassithah. Nah, dari sini kalian tahu bahwasannya ainiyah dan hukmiyah itu masuk dalam kategori najis mutawassithah. Di situ wajib dihilangkan bendanya, kemudian dihilangkan apa? Bau, rasanya dan warnanya dengan air yang suci. Berbeda jika hukmiyah. Nah, maka cara menghilangkannya, bendanya itu diambil, ya kan, kemudian digosok-gosok dengan air misalnya. Nah, jadi dengan tisu, kemudian kita mengambil spons misalnya, di situ terbasahi dengan air, atau kain terbasahi dengan air, kita gosok-gosok sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Kemudian kita tunggu sampai kering, ya, kita tandai. Setelah itu menjadi najis apa? Hukmiyah. Ketika sudah menjadi najis hukmiyah, tinggal mengguyur dengan satu kali guyuran saja. Paham caranya? Nah, kalau di situ masih ada bendanya, kalian guyur dengan air, nah najisnya kemana-mana. Atau sudah dihilangkan bendanya, kemudian sifat-sifatnya juga dihilangkan, tapi masih basah, karena cara menghilangkannya tadi dengan spons atau dengan tisu basah, di situ masih basah, kemudian langsung kalian guyur, ya kemana-mana najisnya. Tapi tunggu dulu sampai kering. Faslun, fasal aqallul haidhi, ya tinggal satu fasal kita lanjutkan. Aqallul haidhi, paling minimal haid, paling sedikit haid. Wa huwa damun nazilu min fajr mar'ati li ghairi illatin aw wiladatin, yaitu darah yang keluar dari farji perempuan tanpa sebab sakit, li ghairi illah, bukan karena sakit, ya, aw wiladah, dan bukan karena melahirkan. Yaumun wa lailatun, paling sedikitnya yaitu satu hari satu malam. Ai miqdaru yaumin wa lailah, yaitu seukuran satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un bilayaliha, dan kebanyakannya, umumnya itu 6 atau 7 hari disertai dengan malamnya. Kok bisa ada pendapat dari sini, itu atas dasar apa? Al-istiqra', ya. Tatabu. Jadi Imam Syafi'i tatabu ahwalan nisa, nah, mengikuti, mencermati keadaan perempuan, dan kebanyakan umumnya kalau enggak 6 ya 7, kalau enggak 6 ya 7. Jadi ini bukan atas dasar hadis atau atas dasar Al-Quran, enggak, tapi tatabu, yakni Al-Imam Syafi'i yatataba ahwalan nisa. Istiqra' ini dinamakan dengan istiqra'. Wa aksaruhu 15 yauman, dan paling banyak haid yaitu 15 hari, bilayaliha, dengan malamnya. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman, dan paling sedikit suci antara dua haid
yaitu 15 hari. Nah, berapa paling sedikit suci? 15 hari. Kenapa di sini dikatakan bainal haidatain, antara dua haid? Kenapa di sini dikatakan bainal haidatain? Wa aqallut tuhri, dan paling sedikit suci bainal haidatain, di antara dua haid itu 15 hari. Ini paling sedikit. Karena paling banyak haid 15 hari, maka enggak ada perempuan yang ya ada jelas. Intinya di sini paling sedikit suci antara dua haid itu 15 hari. Terus pertanyaannya, kenapa kok di sini dikatakan bainal haidatain, di antara dua haid? Karena dihitung mulai haid, ya pasti. Itu jangan bercanda. Ini di live. Karena suci antara untuk mengecualikan suci antara haid dengan nifas. Paham? Misal ada orang melahirkan, kemudian setelah melahirkan keluarlah darah berapa? Darah apa? Nifas selama 40 hari. Misalnya keluar berhenti darah nifasnya tanggal 1 misalnya. Kemudian otomatis dia suci, ya kan? Suci. Kemudian tanggal 7 dia mengeluarkan darah haid. Berarti jarak nifas dengan haid berapa hari? 7 hari. Sucinya berarti dia berapa? 7 hari. Makanya di sini dikatakan wa aqallut tuhri bainal haidatain, dan paling sedikit suci antara dua haid yaitu 15 hari. Karena suci antara nifas dan haid mungkin saja kurang dari 15 hari. Bisa jadi 3 hari, bisa jadi 2 hari bahkan, ya kan? Hari ini selesai nifas, ternyata 2 hari lagi dia keluar darah haid, berarti sucinya hanya 1 hari. Tapi itu suci antara nifas dan haid. Makanya di sini dikasih qayyid, dikasih embel-embel bainal haidatain. Faham? Paham ya rajul? Idzan qata'a damul mar'ati, jika berhenti darah perempuan, summa nazala min jadid, kemudian apa? Muncul lagi. Qabla mudhiyi 15 yauman, sebelum habisnya 15 hari, wa bihaitsu la yu'addu tabi'an lima qabla linqita', dan sekiranya tidak dihitung, tidak termasuk mengikuti darah yang sebelum berhenti itu, faddamul jadidu laisa haidun, maka darah yang baru bukan darah haid, bal istihadatun, akan tetapi itu darah istihadah. Ini penting diulang. Idzan qata'a, jika berhenti damul mar'ati, darah perempuan, summa nazala min jadid, jadi haid selama 2 hari kemudian berhenti. Nah, kemudian setelah 10 hari keluar lagi. Qabla mudhiyi 15 yauman. Nah, sebelum apa? Habisnya 15 hari. Wa bihaitsu, dan sekiranya la yu'addu tabi'an lima qabla linqita', sekiranya itu darah yang keluar yang baru itu tidak termasuk mengikuti darah yang sebelum berhenti tadi, faddamul jadidu laisa haidun, maka darah yang baru itu tidak dinamakan darah haid, bal istihadah, akan tetapi itu darah istihadah. Ya itu tadi. Jadi masih dalam koridor 15 hari. Masih dalam di situ. Qabla, sebelum, mudhiyi, habisnya 15 hari. Wala hadda li aksarihi, ini sudah lebih. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan yang paling banyaknya. Ai la hadda li aksari tuhri bainal haidatain, jadi tidak ada batas maksimal suci antara 2 haid.
nggak ada batasnya. Kan paling sedikit tadi berapa? 15 hari. Itu suci antara 2 haid. Tapi kalau suci antara nifas dan haid mungkin saja kurang dari 15 hari. Adapun suci antara 2 haid itu nggak ada batasnya. Fa innal mar'ata qad tahidu marratan kulla syahrain. Nah, mungkin saja perempuan itu mengeluarkan darah haid 1 kali dalam 2 bulan. Au salasatin, atau 1 kali dalam 3 bulan. Ada. Au kulla sanatin, atau 1 kali dalam 1 tahun. Wa qad tahidu marratan fi kulli umriha. Mungkin saja dia dalam seumur hidupnya hanya 1 kali mengeluarkan darah haid, hanya merasakan saja. Enggak ada bonus bagi dia. Wa aqallun nifas, dan paling sedikit nifas, wa huwa damun nazilu min farjil mar'ati, yaitu darah yang keluar dari farji perempuan ba'dal wiladati, setelah lahiran. Majjatun, yaitu 1 majjah. Daf'atun wahidah. Jadi hanya 1 basqah kalau dalam istilah kitab di lainnya. Jadi 1 ludahan saja. Itu paling minimal. Jadi bisa jadi seorang perempuan setelah melahirkan darah nifasnya hanya keluar itu saja. Ya. Majjah, 1 basqah, 1 ludahan saja. Wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman bilayaliha, 40 hari disertai dengan malamnya. Itu umumnya 40 hari. Darah apa? Darah nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyak itu 60 hari. Fama zada 'anis sittin fahuwa istihadatun. Jika melebihi dari 60 hari maka dinamakan darah istihadah. Ada kaidah, jika darah nifas itu berhenti melebihi dari 15 hari maka tidak lagi dinamakan darah nifas. Lebih dari 15 hari. Nah, ila huna barakallahu fikum wa fikunna. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.